juga Serahaton. Untuk materi yang akan dipaparkan oleh kelompok 73 ini adalah daur ulang limbah elektronik menggunakan metode hidrometalurgi. Untuk pembacaan susunan kaca itu sendiri, presentasi akan berlangsung selama 20 menit, lalu diikuti dengan sesi tanya jawab oleh penguji materi selama 12 menit, lalu penguji bahasa selama 8 menit, lalu akan diberikan kesempatan untuk para audiens untuk melakukan sesi tanya jawab selama 10 menit, lalu diikuti dengan penutup. Mungkin untuk kelompok 73, waktu dan tempat, saya persilakan. Oke, terima kasih. Selamat siang, Bu Endang, Serhartono, para orang tua dan para audiens. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok research paper 73 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul daur ulang limbah elektronik menggunakan metode hidrometalurgi. Oke, jadi sebelum memulai presentasi pada hari ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Jadi saya Samuel Azari Ofusunggu dari kelas 12 IPA 2, IPA 3, nomor absen 30. Nama saya Andreas Sebastian Syanipar, saya dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 3. Nama saya Maximilian Dal Putrawan dari kelas 12 IPA 2, absen 23. Oke, jadi berikut adalah bagian-bagian yang terkandung di dalam presentasi kami pada hari ini. Jadi di sini ada pendahuluan, ada metodologi, hasil dari pembahasan, serta kesimpulan. Oke, jadi sebelum memulai presentasi kami pada hari ini, izinkan saya untuk bercerita sedikit. Jadi pada suatu hari saya, Nailo dan Andre, kelompok research paper kami sedang menongkrong di sebuah kafe. Tiba-tiba salah satu teman kami menghampiri kami dan mengeluarkan handphone barunya. Kami pun terkagum melihat handphone barunya tersebut karena handphone yang dia gunakan itu merupakan handphone yang baru dan canggih. Tapi ada suatu pertanyaan yang terlintas di pikiran kami, yaitu apa yang terjadi dengan handphone lamanya. Ia pun berkata bahwa handphone lamanya ia buang karena sudah tidak digunakan lagi dan sudah rusak. Hal tersebut sangat disayangkan bagi kami karena seharusnya handphone tersebut masih dapat dimanfaatkan dan digunakan lagi. Akhirnya kami pun mencoba mencari di internet tentang pendaur ulangan handphone, dan kami menemukan bahwa terdapat berbagai macam kandungan terkandung dalam handphone yang masih bisa dapat dimanfaatkan. Akhirnya kami juga menemukan suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli bernama Gatot Ariwardani yang berisi tentang cara mendaur ulang limbah elektronik, yang akhirnya menjadi inspirasi dari research paper kelompok 73. Oke, jadi apa itu limbah elektronik? Limbah elektronik merupakan sampah elektronik yang sudah tidak digunakan lagi oleh pemiliknya karena rusak. Jadi sampah elektronik ini masuk dalam kategori sampah B3 atau jenis sampah yang beracun atau berbahaya. Bisa dilihat di sini, berikut adalah contoh-contoh jenis dari limbah elektronik. Di sini ada televisi, komputer, handphone, dan juga perangkat lainnya. Jadi sampah elektronik ini masuk dalam kategori sampah B3 karena memiliki dampak yang negatif apabila tidak didaur ulang dengan cara yang baik dan yang benar, dan juga bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan juga masalah lingkungan. Jadi masalah lingkungan yang dapat dihasilkan akibat penumpukan limbah elektronik ini adalah asidifikasi pada tanah yang menyebabkan tanah menjadi tidak cocok untuk pertanian. Hal tersebut sangatlah merugikan bagi para petani. Kemudian dari segi kesehatan, penumpukan limbah elektronik ini bisa menyebabkan tercemarnya air dan udara yang bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti contohnya kanker, masalah pada jantung, serta penyakit-penyakit yang menyerang limpa, hati, otak, dan lain-lain. Jadi terdapat banyak kandungan dalam limbah PCB. Di sini bisa dilihat terdapat sekitar 40% logam, 30% plastik, serta 30% bahan lainnya. Oke, jadi pada tahun 2019 terkumpul sekitar 53,6 ton limbah elektronik, dan diprediksikan pada tahun 2030 nanti limbah elektronik bisa mencapai 70 ton. Hal tersebut ya diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai daur ulang limbah elektronik. Oke, jadi tadi saya sudah menyampaikan berbagai dampak negatif dari limbah elektronik.
Maka dari itu kelompok kami telah menemukan suatu solusi untuk mengatasi masalah ini. Kelompok kami berfokus pada salah satu jenis limbah elektronik, yaitu printed circuit boards atau PCB. Bisa dilihat contohnya yang warna hijau ini PCB. Jadi PCB ini ada di hampir semua perangkat elektronik. Bisa dilihat juga bahwa PCB ini memiliki berbagai macam kandungan logam, seperti contohnya tembaga, besi, dan juga bahkan emas yang masih dapat dimanfaatkan kembali dan digunakan. Oke, jadi di dalam suatu PCB ini kira-kira terkandung sekitar 0,50% tembaga dan juga 0,25% emas. Dan juga beberapa logam-logam lain seperti ada seng, timah, perak, dan lain-lainnya. Maka kelompok kami merasa bahwa logam-logam tersebut masih bisa dimanfaatkan. Dan juga kelompok kami berfokus pada satu jenis logam, yaitu emas. Oke, jadi jika kita berbicara mengenai emas, pasti yang dipikirkan kita adalah suatu logam yang berharga, yang elegan, dan juga pastinya logam yang mahal. Bisa dilihat di sini harga emas per September 2023 adalah 1.069.000. Ya, emas itu merupakan logam berharga yang memiliki harga yang cukup tinggi di masyarakat. Dan bisa dilihat juga pada grafik di sini yang menggambarkan secara garis besar harga emas yang terus meningkat pada tahun ke tahun. Jadi pemanfaatan daur ulang limbah elektronik ini bukan hanya bisa untuk mengurangi dampak negatif dari limbah elektronik, tapi bisa juga untuk menjadi sebuah investasi. Mengapa kami menggunakan per September 2023? Karena ini merupakan tanggal di mana kami memulai penelitian ini. Jika dicek sekarang, per Februari 2024 harga emas sudah meningkat menjadi 1.130.000. Oke, jadi tadi saya sudah menyampaikan dan menjelaskan apa itu limbah elektronik dan juga dampak-dampak dari limbah elektronik dan kandungan yang terkandung di dalam limbah elektronik. Maka dari itu sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengekstraksi kandungan-kandungan tersebut yang terdapat di dalam limbah elektronik. Oke, jadi di sini salah satu metode yang dapat dilakukan adalah hidrometalurgi. Hidrometalurgi adalah salah satu metode daur ulang limbah elektronik yang melibatkan pelarutan logam-logam dengan larutan asam atau basa. Jadi sebenarnya ada banyak cara ya untuk mendaur ulang limbah elektronik. Seperti contohnya ada metode pirometalurgi yang melibatkan panas. Tapi kelompok kami sepakat untuk menggunakan hidrometalurgi karena lebih cocok dari segi harga yang lebih murah dan juga lebih mudah dikerjakan. Jadi di dalam hidrometalurgi ini terdapat suatu larutan yang seringkali digunakan, yang juga kelompok kami gunakan, yaitu larutan aqua regia. Larutan aqua regia ini merupakan campuran dari asam nitrat dan juga asam klorida pekat dengan perbandingan 1:3. Jadi larutan aqua regia ini seringkali digunakan untuk melarutkan logam mulia. Jadi dari penelitian kami ini kami merumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara mendaur ulang emas di dalam limbah PCB. Mengingat kembali emas yang terkandung di dalam limbah PCB tersebut masih melekat dan membutuhkan cara atau proses yang tepat agar bisa melepaskan emas tersebut dari limbah PCB. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh lama waktu reaksi yang digunakan terhadap massa emas yang dihasilkan dari limbah PCB. Karena reaksi yang terkandung di situ akan memiliki pengaruh pada reaktan yang tergantung dengan waktunya. Maka dari itu tujuan dari penelitian kami adalah untuk mengetahui cara mendaur ulang emas dalam limbah PCB dan juga mengetahui keefektifan waktu reaksi terhadap jumlah emas yang dihasilkan dari limbah elektronik PCB. Selanjutnya adalah metode yang akan dijelaskan oleh teman saya, Nail. Baik, terima kasih Opung. Sekarang saya akan jelaskan metode dari penelitian kami. Penelitian kami adalah penelitian yang eksperimental, sehingga mengarah kepada kuantitatif. Kami memiliki 3 variabel yang menjadi fokus dari penelitian kami. Pertama adalah variabel bebas, yaitu waktu reaksi dari sampel PCB yang kami gunakan. Lalu ada variabel kontrol, yaitu suhu ruangan dan konsentrasi larutan. Dan terakhir ada variabel terikat, yaitu massa emas dari hasil penelitian kami.
Tentunya kami menggunakan alat dan bahan dalam penelitian ini. Pertama saya akan jelaskan dari alat yang kami gunakan. Pertama ada gelas beker berukuran 500 ml, lalu ada labu ukur, lalu ketiga ada kertas saring yaitu filter kopi, lalu yang keempat ada corong kaca, dan terakhir ada fire torch. Dan lalu bahan yang kami gunakan, pertama ada limbah PCB sebanyak 300 gram, lalu ada juga larutan-larutan kimia seperti asam nitrat dengan rumus kimia HNO3, lalu ada air, lalu ada aqua regia dengan rumus kimia HNO3 plus 3HCl, lalu ada sodium metabisulfit dengan rumus kimia Na2S2O5, dan terakhir ada bubuk boraks dengan rumus kimia Na2B4O7. Secara garis besar ini adalah langkah pengerjaan dari penelitian kami. Pertama itu ada pemisahan, kedua ada pelarutan, ketiga ada pencampuran, keempat ada penyaringan, dan terakhir ada pembakaran. Berikut akan saya jelaskan langkah pengerjaan dari penelitian ini. Pertama adalah pemisahan, di mana PCB bekas alat elektronik ini dikumpulkan, lalu memisahkan bagian kuningan dari PCB. Lalu bagian kuningan dari PCB ini akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu pelarutan, di mana bagian kuningan dari PCB ini akan direaksikan dengan larutan air dan asam nitrat. Nah, emas yang ada di dalam PCB ini akan bereaksi dengan asam nitrat sehingga menghasilkan ion emas. Mengapa kami menggunakan asam nitrat? Karena asam nitrat ini dapat mengoksidasi emas dalam jumlah yang banyak, dan asam nitrat ini juga dapat mengoksidasi emas pada bagian-bagian yang mungkin sulit untuk dijangkau. Lalu pada langkah berikutnya adalah penyaringan, di mana hasil reaksi dari PCB dengan air dan asam nitrat tadi akan disaring dengan filter kopi. Lalu pada tahap berikutnya adalah pelarutan, di mana kertas hasil penyaringan tadi akan dicampurkan dengan larutan aqua regia. Nah, ion emas ini bereaksi dengan ion klorida akan menghasilkan ion kloroaurat. Mengapa ini penting? Karena jika ion emas tidak direaksikan dengan ion klorida, ion emas ini akan kembali menjadi emas metalik. Makanya proses ini diperlukan. Nah, lalu ion kloroaurat ini bereaksi dengan ion hidrogen akan menghasilkan asam kloroaurat. Tahap berikutnya adalah pencampuran, di mana larutan campuran aqua regia tadi direaksikan dengan senyawa sodium metabisulfit. Nah, sodium metabisulfit ini perannya adalah untuk mereaksikan asam nitrat dan asam klorida yang ada dalam aqua regia sehingga menghasilkan sulfur dioksida. Nah, sulfur dioksida ini diperlukan untuk mereaksikan asam kloroaurat tadi dan air sehingga menghasilkan emas, asam sulfat, dan terakhir adalah asam klorida. Pada tahap terakhir adalah pembakaran, di mana hasil reaksi dari aqua regia dan sodium metabisulfit ini akan disaring, dan kertas hasil saring ini akan ditambahkan dengan bubuk boraks, lalu dibakar dengan menggunakan fire torch. Mengapa dibakar? Karena emas ini memiliki titik lidih yang tinggi, sehingga apabila dibakar akan menyisakan emas saja. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andre. Baik, terima kasih Naila. Sekarang saya akan menjelaskan dari bagian hasil dan pembahasan yang merupakan bagian ketiga dari penelitian. Setelah penelitian ini dilakukan, kami mendapatkan hasil bahwa PCB sampel A yang direaksikan selama 5 hari menghasilkan emas yang sangat sedikit yang tidak bisa tergambar. Sedangkan sampel PCB B yang direaksikan selama 3 hari tidak menghasilkan emas sama sekali. Pada penelitian kali ini, kami juga tidak melakukan proses pembakaran. Mengapa? Dikarenakan kami takut apabila kami melakukan pembakaran, emas yang kami hasilkan yang sangat sedikit ini justru hilang dan tidak dapat ditemukan. Maka dari itu, kami memilih untuk tidak melakukan pembakaran. Emas yang kami hasilkan ini sangat sedikit. Maka dari itu, tentu kami menyadari bahwa pasti ada hal yang mempengaruhi. Maka dari itu, kelompok kami melakukan analisis dan kami menemukan 2 faktor utama yang mempengaruhi hasil emas yang kami hasilkan. Yang pertama adalah jenis PCB. Nah, pada penelitian kali ini, jenis PCB yang kami gunakan adalah PCB bekas alat-alat elektronik sederhana seperti remote AC,
remote TV, stick konsol, dan juga beberapa alat elektronik sederhana lainnya. Nah, kandungan emas yang terdapat dalam jenis alat-alat elektronik tersebut tidak sebanyak dengan kandungan yang terdapat pada handphone maupun suku-suku cadang elektronik lainnya. Maka dari itu mempengaruhi dari hasil emas yang kami hasilkan. Faktor yang kedua adalah jumlah PCB. Pada percobaan kali ini, jumlah sampel PCB yang kami gunakan hanya sebesar 150 gram untuk masing-masing sampel. Tentu dengan jumlah PCB yang kami gunakan semakin sedikit, maka massa emas yang dihasilkan juga akan semakin sedikit. Pada penelitian ini juga dihasilkan berupa residu, yaitu bahan PCB dan juga campuran larutan aqua regia dan sodium metabisulfit. Untuk campuran larutan aqua regia dan sodium metabisulfit dapat kita gunakan kembali dengan cara pemisahan dengan air panas. Sodium metabisulfit akan bereaksi dengan air, sedangkan aqua regia tidak. Maka dari itu ketika dicampurkan dengan air panas, maka larutan aqua regia dan juga sodium metabisulfit yang tercampur dengan air akan terpisah. Nah, kedua larutan ini akan kemudian bisa dipisah dan digunakan kembali untuk larutan logam berikutnya. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian terakhir, yakni kesimpulan dan saran. Dari penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa metode hidrometallurgi dapat digunakan untuk mendaur ulang limbah elektronik jenis PCB atau printed circuit boards. Selain itu, penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa dengan waktu reaksi yang lebih lama, kadar emas yang dapat diekstrak juga semakin banyak. Saran kami untuk penelitian selanjutnya adalah untuk menggunakan lebih banyak PCB. Sebagaimana tadi saya sudah bahas, semakin banyak PCB yang digunakan, tentu kemungkinan emas yang dapat dihasilkan juga semakin banyak. Selain itu, kami juga menyarankan untuk menggunakan sampel PCB yang mengandung kandungan emas lebih banyak, seperti kandungan bekas handphone maupun suku cadang dari komputer. Sebelum saya menutup presentasi pada sore hari ini merupakan dokumentasi percobaan yang kami lakukan selama kurang lebih 3 minggu di laboratorium kimia. Dan ini merupakan sumber-sumber yang kami gunakan selama kami melakukan penelitian ini. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun bahasa. Kami kelompok 73 mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 73 atas presentasinya. Selanjutnya akan diikuti sesi tanya jawab oleh uji materi untuk Bu Endang. Waktu sudah tepat. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya selamat ya. Ya, sudah menyelesaikan penelitiannya dan juga menyelesaikan tulisannya. Dalam kesempatan ini Bu Endang akan mengkonfirmasi beberapa hal terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Ya. Yang pertama, menarik ya, coba ke halaman itu. Duduk. Ya, oke. Menurut kenapa kalian tidak menuliskan judul di situ sama dengan di sini, yang di paper ini? Menurut Bu Endang justru lebih sudah bagus yang di papernya. Kalau di sini kan daur ulang limbah elektronik itu kan masih umum ya. Sedangkan judul yang di print out ini kamu sudah mengerucutkan bahwa yang akan diteliti itu adalah PCB gitu ya. Jadi menurut saya justru itu lebih bagus yang ada di sini. Jadi ini nanti ya, maksudnya lebih kalau ini menjadi lebih luas gitu. Karena limbah elektroniknya kan macam-macam. Terus itu yang pertama, kemudian yang kedua itu saya mau tanya, ini menarik ya ini. Bagaimana bisa
ada bagian-bagian tertentu. Tapi karena tadi yang saya jelaskan itu ada tahapan berikutnya, itu nanti akan direaksikan sama aqua regia sama sodium metabisulfit. Nah, itu dari situ sudah bisa disimpulkan kalau itu menghasilkan emas. Jadi kalau bisa dibilang kalau larutan asam nitrat doang dipakai buat mereaksikan dan menghasilkan emas itu nggak cukup, tapi perlu langkah berikutnya yaitu mereaksikan dengan aqua regia sama sodium metabisulfit. Oke. Ingat Mas ya. Oke ya. Ya. Asam nitrat itu termasuk oksidator, asam oksidator atau non oksidator? Oksidator. Logam apa yang tidak bereaksi dengan asam ini? Semua logam bereaksi dengan asam ini kecuali apa? Ingat ya? Sebentar didiskusikan dulu ya. Asam kan ada dua ya, ada asam non oksidator, ada asam oksidator kan. Iya. Asam non kan semua logam bereaksi dengan asam baik bisa bereaksi logam itu dengan asam non oksidator. Itu contohnya adalah semua asam kecuali apa? Oksidator itu kan mana tiga kan? HNO3 HNO3 sama H2SO4. Nah, yang bereaksi dengan tiga ini itu semua logam bereaksi kecuali apa? Ada 5 logam yang tidak bereaksi dengan HNO3 apa? PR ya, kita lanjutkan. Tapi itu ada 5 ya, nanti dicari. Itu nilai kuota 5 logam. Salah satunya itu Mas. Terus kemudian kalian mengalukan ini kan hidrometalurgi ya. Hidrometalurgi, hidro itu dari kata air, metalurgi itu logam ya kan? Ya, lalutan maka di situ kalian menggunakan air juga kan? Karena di sini metodenya adalah hidro ya. Itu kan maksudnya ya. Nah, terus di situ kamu menggunakan aqua regia. Aqua regia, apakah semua logam bereaksi dengan aqua regia? Hah? Bereaksi nggak? Aqua regia apakah bisa bereaksi dengan semua logam? Bisa? Bisa. Aqua regia itu bisa melarutkan semua logam. Maka nama lain dari aqua regia itu air apa? Air aja. Air aja, ya kan? Nanti kan dilarutkan dengan asam nitrat, nggak semua larut gitu kan? Tapi dengan aqua regia ini semuanya bisa larut. Coba kamu tuliskan bagaimana reaksi emas ini dengan aqua regia. Yang ini. Nggak usah, di kelas 11 kamu sudah belajar ini kan? Coba tulisin.
sepenuhnya teroksidasi oleh ion ultraviolet. Kalian hanya mencoba dua ini ya? Iya Bu, soalnya kita juga kekurangan sampel. Oh, oke. Menurut kemungkinannya nih, kalau menurut kalian ya, menurut kalian kan ini 3 hari tidak ada emas, terus 5 hari ada hasilnya. Kira-kira kalau semakin lama ada kemungkinan emasnya bertambah banyak atau akan mentok pada jumlah tertentu? Tentu akan ini Bu, mentok di jumlah tertentu karena kan kembali lagi di kesimpulan tadi saya sebutkan kadar emas yang dihasilkan. Maka tentu yang maksimumnya ya kadar emas yang terkandung dari sampel PCB-nya. Ya, jadi memang berarti ini karena cuma 2 hari ya yang digunakan ya, jadi tidak bisa melihat bahwa sebenarnya emas maksimal yang terkandung itu berapa nggak terdeteksi ya. Oke, kemudian pertanyaan kedua satu lagi ya. Apa sih artinya kata daur ulang ini ya? Kamu menggunakan itu daur ulang kan? Daur ulang limbah elektronik. Daur ulang itu apa? Proses untuk yang sudah tidak berguna menjadi berguna lagi. Jadi daur ulang itu menggunakan limbah yang sudah tidak berguna diolah menjadi suatu hal yang masih bisa digunakan. Jadi di sini emas di situ ya tadinya sampah, kemudian kamu ambil supaya emasnya bisa menjadi bermanfaat, gitu ya. Oke, dari Brenda itu ya. Kemudian nanti mungkin Pak Ardono akan lebih bertanya, tapi ada satu kata yang agak menggelitik saya gitu ya. Kalian itu banyak menggunakan kata kami. Nah, coba itu setahu saya itu nggak boleh ya. Ya, karena itu menjadi kalimat-kalimat ini menjadi kurang baku gitu. Jadi nanti semua kata kami di situ mungkin kalimatnya bisa dipasangkan sehingga itu akan lebih ilmiahnya secara kata tulis itu nanti mungkin Pak Arto. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Endang. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh penguji bahasa Saratono. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Moderator atas saya. Sebelumnya juga selamat sudah berhasil menyelesaikan tugas akhir. Oke, jujur sebelumnya kamu bingung dengan guru bahasa berapa kali proses berapa? 3 kali semuanya 3 kali saja cukup. Oke, tapi tolong diulang kata daur ulang itu artinya apa tadi? Menggunakan limbah-limbah yang sudah tidak digunakan dan diolah menjadi bahan yang bisa mengolah limbah yang sudah tidak tidak digunakan lagi menjadi suatu benda yang bisa digunakan. bisa digunakan lagi. Saya baca ya di abstrak mungkin bisa ditampilkan di sini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara mendaur ulang emas. Oke. Nah, sorry ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara mendaur ulang emas. Bagaimana tadi kan daur ulang tadi apa? Menggunakan limbah yang sudah tidak digunakan. Limbah yang tidak digunakan. Mendaur ulang emas mau dijadikan apa lagi? Sebenarnya lebih tepat mungkin harusnya mendaur ulang emas yang masih terkandung di dalam PCB, karena sebelumnya bila saya menjelaskan kalau emas itu melekat. Mendaur ulang emas, kata mendaur ulang emas itu kan berarti kan hal baru yang didaur ulang emas ya. Bagaimana caranya? Mungkin harusnya kita nulisnya mendaur ulang limbah elektronik, karena dari situ ada emas. Mendaur ulang limbah elektronik yang menghasilkan emas untuk menghasilkan mendapatkan emas. Nanti semuanya dulu
lupakan kalimat ini yang yang sebenarnya harus dibuat semua banyak Pak. Jadi jangan digunakan mendaur ulang emas. Banyak orang kita daur ulang emas itu bagaimana caranya yang itu. Kemudian masih di abstrak pada baris pertama itu hampir semua perangkat elektronik memiliki kandungan logam seperti contohnya penggunaan kata seperti contohnya tepat tidak keras Tulisan kata seperti sebenarnya tidak diperlukan karena ini tidak berfungsi. jadi apa yang dihilangkan perubahannya Seperti kata seperti itu ya dihilangkan soalnya sudah cukup dari kata. Oke, boleh ya. Terus berikutnya, coba lihat bawahnya lagi. Stop. Itu di situ ada gambar, ya. Keterangan gambarnya di mana? Ini sudah dari spacing. Nah, kamu bisa benar-benar saya dalam layout. Tidak bisa seperti ini. Gambar langsung bawahnya, tidak ganti begini. Apalagi nanti bawah atas jauh banget. Ya, jadi semua harus gambar, keterangan gambar ada di bawah gambar. Ya, jadi harus seperti itu. Terus lagi ini, lanjut. Nah, di sini ada kata kalimat berikutnya adalah hal ini dapat menyebabkan asidikasi tanah merusak kualitasnya. Nyanya siapa? Kualitas tanah. Kan nggak jelas minta. Terus DNA apa itu DNA? Harusnya bagaimana penulisannya? Dikasih apa? Pada dalam hurufnya DNA. Di Italik plus apa lagi? DNA itu apa? Penjelasan kata. Definisinya ditulis Pak, ini DNA itu apa? Singkatan dari apa? Dalam huruf. Ya. Terus berikutnya, nah, pada masih halaman yang sama, tapi di bawah keterangan grafik 1, ya, ini pemanfaatan tidak hanya mencegah dampak negatif dapat timbulkan dari tidak hanya, biasanya bagaimana kalimat kata tidak hanya penggunaannya bagaimana? Kalau ada tidak hanya ada lanjutan kan biasanya tidak hanya tapi kan atau tidak hanya menggunakan kata tidak hanya Selasa tidak hanya dia tidak hanya mandek, tapi kan lanjutannya kan begitu kan, tidak bisa berhenti di situ aja. Tidak hanya berwarna hitam, tapi juga itu kan lanjutannya ada, maka penggunaan kata seharusnya kan juga kurang tepat. Terus berikutnya lanjutkan coba diteruskan pada halaman ada ini. Halaman 4. Coba halaman 4 mulai kalimat untuk menjawab urusan masalah bagi kelompok kami ya. Seperti tadi ya, kata kami tadi dipastikan semua nanti.
Nah, coba baca kalimat yang enak itu kalimatnya yang bagaimana? Kalimat itu harus ada apa? Subjek predikat, objek. Nah, sekarang coba kamu baca mulai kata pertama kalimat ini. Coba diperbesar kayak ya. Mulai tadi pertama pada halaman. Nah, bawahnya. Nah, diperbesar bisa. Supaya yang lain juga bisa melihat. Coba aku baca. Pertama, coba aku baca. Pertama, kami tertarik untuk menemukan metode efektif dan efisien dalam mendaur ulang emas yang terdapat dalam jumlah PCB. Baca terus sampai satu kalimat. Mengingat emas tersebut Coba dulu. Pertama, coba cara bacanya. Kamu cara bacanya pintar juga baca dulu. Coba. Pertama, kami tertarik untuk menemukan metode efektif dan efisien dalam mendaur ulang emas yang terdapat dalam jumlah PCB. Mengingat emas tersebut melekat pada PCB dan membutuhkan proses ekstraksi yang optimal. oke. Itu terlalu panjang dari kalimat itu. Terus dilanjutkan kedua, juga sama. Kedua, mengaruh lama waktu reaksi yang digunakan terhadap massa emas yang dihasilkan dari jumlah PCB. Karena reaksi dalam rentan waktu tertentu akan mempengaruhi hasil reaktan. kata karena itu kan koma karena kan nggak bisa. Saya sakit, saya tidak masuk karena sakit. Pakai koma enggak kan? Nah ini kan karenanya di tengah. Bagaimana? Gitu. Tulis ya. Terus lanjut lagi. Oh ya, kalau yang untuk tadi itu ya kalimatnya mulai panjang. Yang ini bawa gambar. Nah, sekarang mulai hal tersebut. Coba bacain. Hal tersebut akan sangat berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan dikarenakan zat beracun dan berbahaya seperti merkuri, penghambat agrominasi atau BFR, atau fluorokarbon atau CFC ditemukan di banyak jenis peralatan elektronik dapat memberikan risiko pada kesehatan dan juga lingkungan juga tidak dikelola dengan baik. SP-nya bagaimana? Nah, jadi jangan membuat kalimat yang terlalu panjang-panjang begini ya. Itu kan terlalu panjang. Kamu sendiri kan bacanya juga pasti terang nggak akan begitu panjang ya. Nah, dan hal yang seperti ini bukan hanya ini, ada lagi di halaman berikutnya. Ya. Terus yang simpel lagi, di mana itu nulisnya bagaimana? Bisa tergabung kata atau harusnya di mana bagian nulisnya yang benar? Di mana nulisnya bagaimana yang benar? Dipisah saja. Kenapa? Karena kata itu menunjukkan keterangan tepat. Nah, bukan satu kata ya. Itu nanti nah, dalam penyusunan prosedur ya kan mestinya semua menggunakan kata perintah, benar? Tapi di sini langkah awal, tapi tidak semuanya menggunakan perintah. Tiba-tiba muncul satu kata perintah. Biarkan selama beberapa hari. Nah, di sini kata beberapa hari juga nggak bisa, karena ini ilmiah, maka harus tepat. Berapa hari? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari. Tidak boleh menggunakan kata beberapa. Ya. Yang terakhir adalah kalian semua nanti menjawab ya. Tolong dari seluruh ini kalian menyatakan apa, value-nya apa, konteksnya apa, masing-masing. Jawab itu dulu, karena penting refleksi. Jadi dari penelitian ini hal yang saya dapat adalah kita bisa memanfaatkan suatu benda yang sudah tidak digunakan lagi untuk menjadi suatu hal yang bisa jadi cukup berharga.
selama melakukan RP ini saya belajar banyak tentang cara kerja kelompok, karena tentu kami memiliki pemikiran kami masing-masing dan tidak mudah khususnya untuk anak-anak sinus meninggikan egonya. Maka dari itu selama kami mengerjakan RP ini saya benar-benar belajar bagaimana cara saya mengatur ego saya dan mencoba untuk mendengarkan pendapat-pendapat teman saya. Oke, baik. Kalau dari saya banyak pengalaman dan seperti saat penelitian itu menurut saya itu lumayan mengasihkan dalam penelitian karena dapat menambah pengalaman. Seperti saat penelitian itu mungkin ada beberapa dari kami yang egonya juga tadi disebutkan oleh Andre itu agak tinggi, tapi kami dapat menanggulanginya dengan akhirnya kita dapat bermusyawarah, dapat menemukan jalan tengah sehingga RP kami juga dapat lancar. Oke, terima kasih. Jadi terangkan itu dalam hidup sehari-hari nanti di juga ya. Jadi harus bertoleransi. Terima kasih. Masih sangat Mano. Mungkin selanjutnya akan ada sesi tanya jawab untuk para audiens. Apakah ada yang bersedia untuk bertanya? Mungkin kalau tidak ada, sekian saja presentasi dari kelompok 73 ini. Mungkin apakah dari orang tua ada tanggapan atau saran? Yang terakhir wajib ya Bu dijawab, mau dikasih. Bukan wajib memberikan. Iya, untuk orang tua memberikan tanggapan mengenai presentasi yang dilakukan. Masing-masing Bu. Ya, terima kasih untuk anak-anak kami yang sudah berusaha untuk menyelesaikan paper ini dan sudah presentasi dengan baik juga. Kiranya kerjasama kalian juga terus berlangsung ya, nggak cuma sampai di paper ini. Terima kasih ya untuk kerja keras kalian. Paling pesan saya tahu untuk mengerjakan riset paper ini pasti memang butuh waktu serta butuh mengatur ego, karena dalam satu kelompok pasti masing-masing punya ego yang berbeda. Tapi saya yakin percaya kalian berdasarkan dari pengalaman riset paper ini menjadi pengalaman untuk di tahap selanjutnya bila mana ada pekerjaan yang maksudnya tugas yang serupa sudah ada basic dan landasannya di Kanisius. Sekian. Terima kasih. Satu lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih juga buat anak-anak kami yang sudah presentasi hari ini. Terima kasih buat kerja keras kalian dan hebat. Kalian mampu memberikan presentasi yang baik. Begitu juga sama Bapak sama Ibu. Terima kasih sudah membimbing anak-anak kami, Pak. Kiranya nanti kalian bisa lebih baik lagi di masa depan. Sukses buat kalian ya. Baik, kalau begitu kami sudah berada di penghujung acara. Apakah boleh kita apresiasi lagi sekali lagi? Terima kasih juga untuk guru pendamping serta para audiens, ibu-ibu orang tua yang sudah berikut serta dan mendukung anak-anaknya dalam kegiatan riset paper ini. Kami selaku moderator dan juga notulensi pamit undur diri. Terima kasih.